Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novareta dengan NIM 2309 03101090. Saya dari kelas H2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PMK terbaru yaitu pemeriksaan pajak. Untuk slide yang pertama yaitu ada ketentuan umum. Nah, di sini tuh ada pemeriksaan pajak itu apa sih gitu. Nah, pemeriksaan pajak ini tuh serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, di sini itu pemeriksaan itu bisa dilakukan oleh siapa sih? Jadi, pemeriksaan pajak itu bisa dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan ini itu dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang ini itu dilakukan terhadap WP yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dan hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Untuk slide selanjutnya yaitu ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Jadi, di sini tuh ada kewenangan, tujuan, ruang lingkup pemeriksaan. Nah, kewenangan itu apa sih? Menurut pasal 29 ayat 1 KUP, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemeriksaan. Nah, tujuan ini itu yang pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua yaitu tujuan lainnya dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Adapun ruang lingkup pemeriksaan pajak yang meliputi satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek PBB. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup pemeriksaan. Jadi ruang lingkup pemeriksaan itu ada jenis pajak yang menjadi objek pemeriksaan. Yang pertama itu ada pajak penghasilan, yang kedua yaitu ada pajak pertambahan nilai, yang ketiga itu ada pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat ada bea materai, yang kelima ada pajak bumi dan bangunan, yang keenam ada pajak penjualan, yang ketujuh ada pajak karbon, dan yang terakhir pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, untuk yang selanjutnya ada tiga tipe pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan lengkap, di mana pemeriksaan lengkap ini menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan secara mendalam. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan terfokus. Nah, pemeriksaan terfokus ini yaitu menguji satu atau beberapa pos SPT secara mendalam. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan spesifik, dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Nah, jadi ini tuh tipe pemeriksaan ini itu antara pemeriksa lengkap dan pemeriksa terfokus itu sedikit mirip, namun berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kriteria pemeriksaan menguji kepatuhan. Nah, di sini itu WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua juga WP menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Yang selanjutnya yaitu WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang selanjutnya WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Yang selanjutnya WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Nah, yang selanjutnya WPP terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat data konkret yang menyebabkan wajib pajak terutang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya yaitu wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak. Yang terakhir, terdapat indikasi jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak. Nah, di sini ada kriteria pemeriksaan tujuan lain, yaitu yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang keempat, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kelima, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Yang keenam, pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, penyelesaian keberatan. Yang kedelapan, pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan penghasilan neto. Yang kesembilan, pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang kesepuluh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang selanjutnya yaitu penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu. Yang selanjutnya, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Yang selanjutnya, penyelesaian penagihan pajak. Nah, yang terakhir, penentuan saat beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Nah, untuk kriteria tujuan yang kedua, selanjutnya itu penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Yang selanjutnya, pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Yang selanjutnya, penyelesaian prosedur persetujuan bersama. Yang selanjutnya, penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer. Yang selanjutnya, pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Yang selanjutnya, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Yang selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dan tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan. Yang selanjutnya yaitu pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 33A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang selanjutnya yaitu pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan dan atau kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, untuk slide yang selanjutnya yaitu ada standar pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan ini itu ada 3, yaitu ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Nah, standar umum sendiri itu pemeriksa pajak harus mendapat pendidikan dan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang selanjutnya ada standar pelaksanaan. Di sini standar pelaksanaan ini yaitu persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Yang ketiga, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau di tempat tinggal atau di kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, lokasi objek pajak bumi dan bangunan dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang selanjutnya itu dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Yang selanjutnya ada standar pelaporan. Nah, ini tuh laporan hasil pemeriksaan itu tuh disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Nah, selanjutnya laporan hasil pemeriksa memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, dan usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan perpajakan. Selanjutnya yaitu ada jangka waktu pemeriksaan. Nah, jangka waktu pemeriksaannya ini itu jangka waktu pengujiannya, ada jangka waktu pembahasan akhir hasil
akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujiannya itu paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, paling lama 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan paling lama 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Untuk jangka waktu pembahasan akhir itu 30 hari mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan LHP. Nah, yang selanjutnya perhitungan jangka waktu. Jadi pengujian ini tuh muncul sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai di SPHP disampaikan. Nah, pembahasan akhir dan pelaporan juga disampaikan sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan LHP. Nah, terus untuk perpanjangan JW pemeriksaan umumnya itu tidak ada perpanjangan. Nah, maksimal jangka waktunya itu 4 bulan khusus untuk audit grup usaha, transfer phishing, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Nah, pemeriksaan spesifik atas data konkret itu jangka waktunya 10 hari JW pengujian. Nah, ada juga yang 10 hari JW pembahasan akhir atau pelaporan, tidak ada perpanjangan. JW pemeriksaan tujuan lain ini, kalau untuk JW pemeriksaan tujuan lain ini jangka waktunya itu maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan. Tidak ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.